Tapi begitu pergi si tukang peletnya ini atau pengirim peletnya ini, dia akan ibaratnya bleret itu apa ya? Kayak lampu yang padam, ibaratnya kembali menjadi seorang yang pemurung atau pendiam, dan pokoknya nggak mau berinteraksi dengan siapapun. Sobat Rasional dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai ilmu pelet. Sebenarnya cinta itu datangnya dari rasa ketertarikan secara alami. Namun dalam dunia metafisika, rasa suka atau rasa cinta itu dapat dimanipulasi dengan cara gaib. Nah, itulah yang dinamakan pelet. Video berikut ini untuk menjawab beberapa pertanyaan yang ada di DM mengenai beberapa orang yang melaporkan atau menduga bahwa saudaranya atau mungkin kerabatnya dikenai pelet. Nah, kali ini saya akan membahas ciri-ciri yang tampak ketika ada saudara atau teman yang memang dikenai ilmu pelet atau dimanipulasi pikirannya secara gaib untuk menyukai seseorang. Jangan lupa tombol subscribe, like, share, dan komen. Yang pertama, ketika orang mendapatkan atau dikenai ilmu pelet, baik itu berupa makanan atau benda yang memang dibuat seperti cindera mata, seperti boneka atau mungkin semacam apa ya, pokoknya kayak souvenir lah. Misalnya kayak bisa juga tidak juga souvenir, misalnya gunting atau mungkin benda-benda logam seperti mungkin sisir dari logam. Nah, itu juga bisa untuk media pelet. Nah, ketika Anda menerima sebuah benda atau meminum sesuatu atau mengonsumsi sesuatu dan selalu membayangkan orang yang sebenarnya tidak Anda sukai sekarang menjadi suka, nah, Anda akan menjadi orang yang sulit untuk fokus, artinya tidak bisa berkonsentrasi karena pikiran Anda akan dimanipulasi untuk memikirkan orang yang mengirimkan pelet. Karena semua apa yang Anda bayangkan ini adalah intinya adalah semuanya adalah orang yang mengirimkan pelet ini. Tadi imajinasi bayangannya semua adalah dia terus. Jadi ketika Anda disuruh beli gula, Anda tidak akan mendengarkan apa yang diminta oleh mungkin ibu Anda atau mungkin kerabat Anda, karena Anda akan selalu memikirkan orang tersebut dan tidak akan mengubris kata-kata yang ada dari luar. Nah, Anda akan sulit diajak bicara.
Anda akan fokus membayangkan selalu wajah beliau yang mengirim pelet tersebut. Terus juga kalau orang yang dikenai pelet ini biasanya menjadi orang yang uring-uringan, artinya dia akan mudah marah. Dan seperti yang tadi yang masih berhubungan dengan konsentrasi, dia tidak akan mendengar apa yang ada di sekitarnya, meskipun orang-orang itu adalah kerabatnya, termasuk orang tuanya sendiri. Apabila orang tua melarang untuk bersama si pelaku pelet ini, dipastikan pasti korban pelet ini akan melawan. Artinya meskipun itu orang tuanya bilang tidak boleh, tetap dia akan dia akan menemui orang tersebut, karena memang rasanya menggebu-gebu dan mendapatkan semacam dorongan untuk selalu bertemu. Nah, orang yang dikenai ini akan kesulitan dalam rutinitas. Artinya kalau dia bekerja, dia awalnya rajin bekerja, ini menjadi malas-malesan. Artinya dia seringkali tiduran, atau mungkin malah duduk-duduk, tidak mengerjakan apa yang dia lakukan atau tugas yang sebenarnya, karena pikirannya akan selalu bagaimana caranya ingin bertemu dengan sosok orang yang mengirimkan itu. Bahkan ketika dia bekerja di sebuah instansi tertentu, mendapatkan teguran, surat peringatan dari HRD-nya, dia tidak akan peduli, karena dia akan lebih mementingkan orang yang mengirimkan pelet, karena memang rasanya memang harus ketemu dia. Intinya kayak Romeo dan Juliet, tapi ini Romeo dan Juliet manipulasi kain. Itu tadi tidak memperhatikan orang tua atau tidak mempedulikan apa yang diperingatkan oleh orang-orang terdekat. Satu lagi, setelah orang tua, orang ini juga akan malas untuk beribadah. Artinya melakukan kegiatan agama itu tidak akan mau, karena ada sebuah ilmu pelet yang dengan golongan tertentu ini akan memblokir pikiran Anda supaya Anda ini ogah-ogahan untuk beribadah, mendekatkan diri dengan Tuhan. Artinya tidak akan bisa berdoa. Dibuat seperti itu, sudah malas berdoa, tidak mau mendengarkan orang tua, tidak mau mendengarkan pimpinan di sebuah instansi, atau mungkin di sekolah tidak memperhatikan guru, bagaimana nanti kehidupannya? Ya pasti berantakan. Itu jelas ya, jelas sekali ketika orang dikenai pelet, ia akan berubah karakternya. Dan awalnya mungkin dia itu orang yang suka ketawa-ketawa, periang, langsung drastis menjadi sosok yang pendiam. Tapi ada kecualinya, ketika yang melet itu datang, dia akan kembali menjadi periang atau menjadi seorang yang berapi-api, menggebu-gebu. Tapi begitu pergi si tukang meletnya ini atau pengirim peletnya ini, dia akan peletnya bleret itu apa? Kayak lampu yang padam. Peletnya kembali menjadi seorang yang pemurung atau pendiam, dan pokoknya nggak mau berinteraksi dengan siapapun. Nah, ciri-ciri berikutnya orang yang dikenai pelet ini, dia akan selalu membicarakan orang yang memeletnya. Artinya dia akan menganggap bahwa orang yang mengirimkan pelet itu
seseorang yang luar biasa. Meskipun orang lain menganggap orang yang memelet itu biasa saja, mungkin mukanya ya biasa saja ya, atau mungkin kurang bagus ya, tapi orang yang kena pelet ini akan mengaguminya, memuji-mujinya, bahkan membandingkan orang ini dengan mungkin aktor atau mungkin artis yang memang wajahnya menarik. Nah, orang lain tuh menganggap kayak gitu kok cakep, tapi dia akan mengatakan bahwa orang yang memelet itu benar-benar tampan, benar-benar cantik, benar-benar ganteng, benar-benar menarik, dan tidak mempedulikan dengan kata-kata orang bahwa orang itu biasa saja. Itu tidak akan didengarkan meskipun teman-temannya atau orang tuanya menganggap orang kayak gitu kok bagus, atau mungkin orang itu kan nganggur, orang itu pengangguran, nggak ada kerjaan kok kamu mau. Nah, itu tetap aja dia merasa bahwa orang itu menarik. Nah, itu tadi adalah ciri-cirinya yang umum. Yang terakhir ini, dia akan merasa bahwa energinya akan cepat capek. Dia akan merasa drop, artinya karena ada beberapa rohnya yang diambil. Rohnya itu diambil karena memang pelet ini mengambil satu roh dari orang tersebut, sehingga dia akan merasa stamina-nya turun, energinya turun, dan menjadi orang yang seringkali malas-malasan. Nah, itu ya. Nah, ketika demikian dia akan menjadi orang yang ogah-ogahan untuk bekerja, ogah-ogahan untuk belajar, melakukan kegiatan apapun. Baik itu kegiatan yang sebenarnya penting dilakukan tapi dia tidak akan melakukan. Dan satu lagi, dia tidak akan mau ketika orang meminta dia untuk berdoa, mengajak dia untuk beribadah. Misalnya kalau Jumatan diajak ke masjid itu nggak mau. Ini kalau cowok ya, kalau cewek diajak mungkin sholat itu juga nggak mau. Kalau Kristiani diajak ke gereja, diajak berdoa bersama itu tidak akan mau, karena memang konsentrasinya atau seluruh keinginannya itu diambil. Nah, ini adalah manipulasi dari pelet tersebut. Nah, pelet itu juga macam-macam, bisa dari bagian dari tubuh kita yang diambil, misalnya rambut, atau mungkin baju yang kita miliki diambil terus dimanipulasi oleh orang yang pintar sehingga menyukai orang yang ini ya, yang memelet ini. Bisa juga melalui bagian dari tubuh kita diberikan ke orang lain, misalnya ludah kita diberikan ke air minum, lalu air minum diberikan kepada orang yang kita inginkan. Terus juga darah kita, misalnya darah ini yang disobek diambil, atau mungkin darah haid. Kalau cewek pakai darah haid ke orang yang memang disukainya, itu juga melalui ritual tertentu. Dan di sini tidak akan saya bahas karena saya menentang sekali ilmu-ilmu semacam itu, dan disclaimer dari saya tidak akan membantu untuk memelet. Tapi saya akan membantu orang yang kena pelet, dalam catatan ketika orang itu memang dikena pelet, kedua, dan harus sama jenis kelaminnya dengan saya. Jadi seorang laki-laki yang kena pelet. Mengapa demikian? Jika wanita yang saya sebutkan itu akan menjadi semacam apa ya, karena ini yang
rohnya yang diambil. Ketika roh itu dikembalikan dan di depannya adalah lawan jenisnya, dia akan menyukai orang yang menyembuhkan. Itu probabilitasnya seperti itu. Jadi saya akan menyembuhkan atau saya akan lebih nyaman orang yang dikenal peret itu adalah laki-laki. Ketika saya mendapatkan pasien wanita, tentu saja saya akan mengarahkan ke orang lain yang juga jenis kelaminnya wanita untuk menyembuhkan. Artinya saya mencari orang yang ahli metafisika namun dia jenis kelaminnya adalah wanita. Seperti itu ya. Video ini saya bikin untuk menjawab dugaan-dugaan atau asumsi-asumsi dari teman-teman mengenai kerabatnya yang kena peret, agar bisa di-share atau dibagikan. Jika memang ada pengalaman dengan ilmu-ilmu semacam ini, ilmu-ilmu gendam, ilmu peret, Anda bisa tulis di kolom komentar dan juga membagikan video ini, dan juga ikuti juga atau di follow juga sosial media kami. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam irasional.